Jack hanya memotong gaya rambut baru. Sudah dikunci di penjara. Kamar ini didesain dengan sangat aneh. Di kiri ada seorang master catur. Belum pernah gagal sejak dilahir. Di kanan ada seorang master penipu. Belum ada siapapun yang bisa memenang dia. Semua orang dikunci di penjara karena ditangkap, tapi mereka dikunci di penjara untuk bersenang-senang. Hari ini Jake dikunci antar keduanya. Tentu saja dia menjadi tujuan mereka. Meski mereka tidak lihat Jake, tapi hanya selama beberapa hari mereka sudah memahami dengan jelas kepribadiannya. Hanya berdasarkan perpustakaan keliling di penjara. Setiap hari mereka membaca sebuah buku yang sama. Sejak itu paham dengan jelas tentang lawan. Dengan cepat Jake sudah menemukan. Kecerdasannya tidak seberapa dibandingkan dengan keduanya. Membuat orang yang lain lebih terkejut adalah dinding kamar penjara sangat kokoh. Tapi Jake selalu bisa mencium makanan lezat yang mereka sedang makan. Pelan-pelan Jake kangen memiliki kemampuan lawan. Mulai mempercayai lawan. Tidak hanya berkata rahasia dia disakiti sampai dikunci di penjara, tetapi juga menulis lokasi yang dia menyembunyikan emas. Keduanya tahu Jake disakiti sehingga memutuskan bantu dia. Oleh karena itu mereka mengajar trik-trik kepada Jake. Untuk membalas dendam Jake menderita. Akhirnya dia menjadi master pengerahuan. Keduanya melihat bahwa Jake telah belajar dengan baik, jadi mereka memutuskan untuk memimpin Jake melarikan diri dari penjara. Dalam hati Jake sangat gembira. Hasilnya keesokan harinya saat Jake bangun kembali, polisi menemukan dua orang itu sudah hilang. Tidak meninggalkan tanda apapun. Polisi marah dan mencari di kamar Jake, tapi tidak menemukan bukti apapun. Tampaknya dua orang itu sudah ngasap. Jake juga karena itu sehingga sangat impoten. Sekejap mata kehidupan selama 7 tahun di penjara juga berlalu. Akhirnya Jake dibebaskan. Tapi setelah pulang dia menemukan hartanya juga hilang semuanya. Bahkan emas yang dia menyembunyikan juga hilang. Bahkan celana di dalam juga tidak ada. Hanya ada satu-satunya sebuah surat. Hanya bermain dengan orang yang lebih pintar Anda bisa menjadi pintar. Dengan cepat Jake paham itu semua dilakukan oleh dua orang itu. Dia sangat marah tapi tidak bisa lakukan apapun. Untungnya trik-trik yang dia tahu bisa gunakan. Berdasarkan keterampilan ini, dia bisa berkeliaran di dunia merah dan hitam. Dengan cepat Jake mendapat banyak uang. Tapi dia tidak buru-buru untuk menikmati. Dia mau membalas dendam orang sudah membuatnya harus dikunci di penjara. Musuh adalah bos gangster di sini. Juga adalah bos Jake dulu. Pada tahun itu untuk memenang pertaruhan Dorothy sudah gunakan hidup keluarga kakak Jake untuk mengancam. Memaksa Jake bergabung pertaruhan itu. Hasilnya Jake sudah memenang di pertaruhan itu. Lawan marah dan memarahi Jake. Jake tidak bisa menahan sehingga mulai memukul dia. Permukulan terjadi dengan cepat. Beberapa minggu kemudian Jake dikunci di penjara. Untuk tidak biarkan Jake berkata tentang namanya Dorothy sudah terus menemui keluarga kakak Jake. Hasilnya tanpa hati-hati memukul kakak imparnya sampai mati. Jake sangat marah tapi karena keamanan kakak, dia sudah mengakui semua kejahatan. Sekarang dia sudah dibebaskan. Jake memimpin orang-orang ke kasino Dorothy. Siap membuat dia mengalami kesakitan. Bagaimana Jake membalas dendam? Pertama-tama dia pergi ke kasino Dorothy. Menemui bawahan dia. Memutuskan bertaruh dengan orang itu. Awalnya pikir sudah memenang. Hasilnya dia sudah gagal. Dorothy merasa sangat puas. Teknikmu kalah dari anak nakal. Lihat Dorothy sudah terjebak. Jake tahu kesempatan sudah datang. Aku bertaruh denganmu. Bertaruh semua harta yang ada di meja. Apakah kamu takut, bos? Ayo bermain. Begitu Jake mengatakan itu, dia memenangkan semua uang di meja Dorothy. Dorothy merasa sangat marah. Oleh karena itu menyuruh bawahan menyelesaikan Jake. Pada saat ini Jake sudah mendapat uang dan siap meninggalkan. Hasilnya baru sampai pintu sudah dicegah oleh seorang gemuk. Kamu sudah diganggu, Jake. Kami bisa membantumu.
Setelah menerima kartu, Jake langsung meninggalkan. Untuk menghindari kecelakaan di elevator, Jake memutuskan pergi dengan tangga. Hasilnya baru turun sudah ada kesakitan muncul. Sedetik kemudian sudah jatuh. Hanya lihat dia jungkir balik. Akhirnya berbaring di lantai. Tampaknya Jake sudah hilang intuisi pada saat ini. Tiba-tiba dia lihat kartu itu ditulis elevator. Tampaknya orang itu tahu sejak awal bahwa Jake dalam bahaya menaiki tangga. Setelah sampai rumah sakit, mereka menyuruh Jake tidak ada masalah. Bahkan tidak terluka di tubuh. Tapi belum tahu penyebab jatuh. Oleh karena itu ambil darah Jake untuk memeriksa. Sampai memiliki hasil akan menghubungi Jake. Setelah keluar rumah sakit, Jake siap pulang. Tanpa sengaja menemukan kartu di pintu. Di atas ditulis ambil ini. Saat Jake baru tundukkan kepalanya maka ada sebuah peluru terbang. Teman Jake mati di setempat. Tampaknya ada seseorang mau menyerang dia. Jake buru-buru mengeluarkan pistol untuk melawan. Berdasarkan bantuan teman-teman, Jake bersembunyi di dalam mobil dengan cepat. Tapi daya tembak musuh terlalu agresif. Orang-orang di sekitar sudah meninggal. Pada saat berbahaya, orang gemuk kemarin muncul. Menembak ke arah musuh. Membantu Jake ke mobil. Kemudian, dia memimpin Jake ke sebuah toko catur. Lalu memperkenalkan temannya kepada Jake. Orang ini master catur. Tampaknya dia sangat paham jelas tentang Jake. Dia berkata kartu disiap olehnya. Kalau tidak Jake sudah meninggal. Jake mau tahu tujuan lawan. Tak disangka lawan memberikan sebuah kertas hasil untuk dia. Di atas adalah hasil memeriksa darah Jake. Dia berkata 3 hari kemudian Jake akan meninggal karena sakit. Dan menyuruh Jake memberikan semua uang kepada mereka. Mereka akan membantu Jake selesai keinginan. Mendengarnya, Jake merasa mereka sedang berbohong untuk mendapat uang. Dia marah dan meninggalkan toko catur. Tapi hasil yang dikatakan oleh dokter sama seperti hal-hal yang orang itu katakan. Jake merasa yakin dokter juga berbohong. Oleh karena itu sudah menemui seorang dokter yang lain. Tapi hasilnya masih seperti itu. Jake marah dan mengeluarkan pistol untuk paksa dokter mengatakan kebenaran. Lihat lawan bereaksi dengan kematian. Jake tahu dia tidak disuap. Dia juga percaya dirinya sudah sakit. Untuk membalas dendam selama 3 hari. Jake memberikan semua uang muka untuk menemui 2 orang itu. Dan setuju menjadi bawahan mereka. Hanya perlu 2 orang itu bantu dia membalas dendam. Lihat uang muka di tas. 2 orang itu setuju Jake dengan senang. Awalnya pikir mereka akan membalas dendam untuk Jake. Tapi sebagai hasilnya, mereka mengambil uang Jake ke rentenir. Sejak itu mendapat keuntungan raksasa. Jake sangat impoten tapi hanya bisa patuh. Sekarang di dalam kepalanya penuh balas dendam. Tunggu sampai mereka berdua rentenir. Maka mulai bertindak. Dan tindakan ini membuat Dorothy sangat murung. Ini adalah cara paling sederhana dan paling brutal untuk mencuri. Mereka langsung menyolder rantai ke brankas. Tali besi dilewat dinding. Ujung yang lain akan dipasang di truk. Truk bergerak membuat dinding dipecah. Brankas juga ditarik keluar. Sampai Dorothy mengecek. Maka hanya ada sebuah lubang. Dia yakin merasa menekankan. Ternyata 2 orang sudah tahu. Dalam brankas ada sebuah bungkusan narkoba. Seorang karakter terkenal disimpan di brankas Dorothy. Urusan geng adalah tentang orang itu. Sekarang bungkusan narkoba sudah hilang, hari penjualan akan datang. Dorothy hampir menjadi gila. Untuk terus gunakan uang untuk mengganti rugi. Dorothy membiarkan bawahan ke lawan untuk bersaing membeli barang. Meski lawan mau harga tinggi. Tapi karena masa depan, Dorothy sudah setuju. Sebelum sehari menerima barang. Kelompok Jake pergi ke gedung di samping. Bor lubang kecil di dinding. Lalu tunggu kesempatan. Semuanya pakai masker gas. Lalu menyemprot asap anestesi ke ruang di samping. Membuat semua orang di sana tidur. Lalu ambil kesempatan untuk ambil cek dan narkoba di sana.
Sampai dua pihak bangun kembali tidak ada apapun di sana. Dua pihak pikir bahwa lawan sudah lakukan sesuatu. Dorothy marah tidak berkata apapun. Dan dua orang di sini sangat puas. Karena tujuannya biarkan mereka pukul-memukul. Dengan cepat musuh sudah memerintah seorang wanita pembunuh. Siap membunuh Dorothy di pesta. Hasilnya tetap belum bertindak. Tapi sudah dibunuh oleh bawahan Dorothy. Untuk melindungi Dorothy, bawahannya sudah mendorong dia jatuh ke tanah. Tapi hal ini membuat kesempatan untuk wanita pembunuh. Tapi dia sudah meninggal. Setelah menembakkan pistol, hanya jari Dorothy yang terputus. Setelah ini, Dorothy mulai mengembangkan skizofrenia. Mulai menduga semuanya. Jake sangat puas dengan hal ini. Untuk menikmati kehasilan, Jake langsung masuk rumah Dorothy. Membuat dia sangat takut. Jake berkata beberapa kata yang mengancam lalu meninggalkan. Dorothy setelah sadar sudah bergegas keluar. Gunakan pistol untuk mencegah Jake. Lihat bawahan dulu mengkhianatinya. Dorothy mau memaksa Jake harus patuh. Kamu menganggapku sebagai orang bodoh. Apakah kamu percaya aku membunuhmu? Lihat Jake tidak hanya tidak takut, tetapi juga tersenyum. Dorothy marah sampai gemetar. Kamu menghinaku. Menghinaku. Jake tahu Dorothy sudah dihancurkan sama sekali. Tujuannya sudah mendapat, Jake pergi keluar. Suasana hati Dorothy sudah impoten. Inilah cara balas dendam yang terbaik. Karena siksaan mental. Akhirnya Dorothy membunuh diri. Setelah kembali Jake mau menjauh dua orang itu. Karena pihak lain mengkhususkan diri dalam rentenir kepada yang lemah. Trik-triknya sangat kejam. Ada satu kali, keduanya menyuruh Jake membunuh seorang lelaki tua karena dia tidak bisa membayar hutang. Jake tidak bisa bertindak. Tapi dua orang itu memaksa. Jake marah dan mengarahkan pistol kepada orang berkulit warna. Hasilnya tidak ada peluru di pistol. Ternyata orang gemuk tahu Jake akan mengkhianati. Sehingga memberikan pistol tanpa peluru kepada Jake. Orang berkulit warna ambil kesempatan dia tidak memperhatikan untuk memukul dia pingsan. Sampai Jake bangun kembali sudah 3 hari berlalu. Dia menemukan dirinya tidak hanya tidak mati. Tubuh dia juga tidak ada apapun yang tak biasa. Dia terus ke rumah sakit untuk memeriksa. Hasilnya dokter berkata hasil sebelumnya ada masalah. Tubuh dia sangat kuat. Jake marah segera menemui dua orang itu. Tapi dua orang itu sudah hilang. Jake mengingat hal-hal selama hari-hari ini. Menemukan dua orang adalah dua orang di penjara. Tiba-tiba ada suara keduanya di kepalanya. Saraf juga mulai retak. Ternyata tidak ada siapapun. Kehidupan selama 7 tahun di penjara membuat Jake kesepian. Bertambah mau membalas dendam. Itu membuat Jake tampak skizofrenia. Seperti itu ada master catur dan master penipu. Bisa katakan tidak seharusnya sendiri terlalu lama. Kalau tidak akan sama Jake. Gila tapi entah dirinya gila.